Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Ramdhani Gumilar, mahasiswa pasca sarjana semester 2 PAIB IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Proposal yang saya ajukan berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Semester Akhir. Latar belakang masalah. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama, mahasiswa semester akhir seringkali mengalami stres yang disebabkan oleh berbagai tuntutan akademis maupun tuntutan non-akademis. Adapun tuntutan akademis dapat berupa mengejar nilai yang tertinggal, adanya kuliah yang harus diperbaiki, kesulitan dalam membuat skripsi, kemudian juga hubungan dengan dosen pengampu yang kurang baik, ataupun tuntutan non-akademis seperti romansa, tuntutan ekonomi, tuntutan dunia kerja, kekhawatiran akan masa depan, masalah di rumah, masalah dengan pergaulannya, ataupun juga ada merasa apakah saya ini memasuki jurusan yang tepat. Nah, stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan sampai bunuh diri, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mahasiswa. Pendidikan agama Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan ketenangan. Pernikahan yang indah dilandasi oleh ketenangan. Kehidupan yang indah dilandasi juga oleh ketenangan. Maka nilai-nilai pendidikan agama Islam hendaknya terdapat pendidikan ketenangan atau pendidikan yang membawakan ketenangan bagi penganutnya. Temuan survei dari Mental Health Literacy yang dilakukan 2019 menyatakan bahwa dari 101 mahasiswa yang diliti, 16% mahasiswa itu mereka menyatakan ingin bunuh diri, dan mereka itu serius akan bunuh diri, serius mengenai hal tersebut. Nah, kembali, pendidikan agama Islam hendaknya memberikan ketenangan, karena di dalam agama Islam kita diyakini oleh Allah, kita diberitahu oleh Allah, la tahzan, janganlah bersedih, janganlah cemas, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka akan tetapi meskipun mahasiswa sudah melakukan pengamalan ibadah yang rutin dan mengetahui esensi-esensi dan nilai-nilai agama, terkhususnya agama Islam, beberapa mahasiswa tetap merasa kesulitan dalam mengalami stres dan kecemasan yang terus-menerus menghantuinya. Nah, kemudian dari pernyataan masalah, dari latar belakang masalah tersebut itu, meskipun banyak mahasiswa yang mengamalkan ajaran dan tuntutan agama, terkadang masih ada yang mengalami gangguan kesehatan mental. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengalaman trauma, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, atau faktor genetik. Selain itu, mungkin beberapa mahasiswa juga kurang mengetahui cara mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental secara optimal. Dari latar belakang dan pernyataan masalah tersebut, saya menarik beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, seberapa signifikankah pengaruh pendidikan agama Islam terhadap kesehatan mental mahasiswa semester akhir? Kemudian yang kedua, apakah tingkat keterlibatan dalam kegiatan keagamaan ini berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa semester akhir? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor sosial seperti dukungan keluarga dan lingkungan terhadap kesehatan mental mahasiswa semester akhir? Dan empat, apakah tingkat pengetahuan tentang agama Islam berhubungan dengan kesehatan mental mahasiswa semester akhir? Kemudian relevansi dan pentingnya penelitian.
Penelitian mengenai pengaruh pendidikan agama Islam terhadap kesehatan mental sangat relevan dan penting dilakukan. Berikut beberapa alasan mengapa penelitian yang akan saya lakukan ini sangat penting. Yang pertama, kesehatan mental menjadi mahasiswa semester akhir menjadi perhatian utama karena tingkat tekanan dan stres yang lebih tinggi yang mereka alami dalam kehidupan, baik itu dalam tugas akademik ataupun persiapan karir. Yang kedua, pendidikan agama Islam dapat memberikan nilai dan prinsip yang berharga dalam mengatasi masalah dalam kesehatan mental. Pengalaman nilai agama dapat membantu mahasiswa untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan stres, sehingga mereka dapat mengalami kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sehat. Kemudian penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi institusi pendidikan dalam memahami bagaimana pendidikan agama Islam ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswanya dan dapat membantu institusi dalam menyediakan layanan yang lebih baik bagi mahasiswa yang memerlukan dukungan. Yang keempat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan literatur antara hubungan agama Islam dan kesehatan mental mahasiswa, khususnya di Indonesia. Dan yang kelima, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para konselor, terapis, dan praktisi kesehatan mental dalam mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai agama dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesehatan mental. Kemudian, tinjauan literatur. Yang pertama, dari Amir Syam, tesis yang berjudul Hubungan Antara Kesehatan Spiritual dengan Kesehatan Jiwa pada Lansia Muslim di Sasna Tresna Werda, KBRP Jakarta Timur. Ada perbedaan dari segi pendekatan penelitian dan persamaan, kemudian dari populasi dan sampel, dan dari variabel penelitian juga. Yang akan saya sebutkan dari variabel penelitian, variabel utama dalam penelitian ini adalah kesehatan spiritual dan kesehatan jiwa pada lansia muslim. Mungkin ada penggunaan instrumen pengukuran khusus yang valid dan reliable untuk mengukur variabel ini. Variabel utama dalam proposal tesis ini adalah pendidikan agama Islam dan kesehatan mental mahasiswa. Penggunaan instrumen yang sesuai akan diperlukan untuk mengukur tingkat pendidikan Islam yang diterima oleh mahasiswa, serta variabel kesehatan mental seperti tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian, pada tinjauan konseptual dan teori. Tinjauan konseptual mengenai pendidikan agama Islam. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Syiroj, berpendapat bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia harus mampu membentuk pemahaman yang luas dan inklusif tentang Islam. Hal ini meliputi pemahaman yang akurat terhadap ajaran agama, kecakapan berpikir kritis, serta pemahaman tentang hubungan agama dan kehidupan sosial, termasuknya dalam kehidupan kesehatan dan mentalitas seorang muslim. Pendidikan agama Islam sudah banyak dilalui oleh mahasiswa agama sampai dari SD sampai dengan sarjana semester akhir, tingkatan sarjana pada semester akhir. Namun, apakah pendidikan agama Islam ini ada pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan mental tersebut? Nah, salah satu aspek penting dari penerapan pengamalan ibadah adalah adanya keterhubungan spiritualitas individu dan Tuhan. Dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin, menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menenangkan pikiran. Melalui secara beribadah, seseorang dapat mengalami perasaan kedamaian, harapan, dan penghiburan yang secara langsung berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Kemudian, ibadah dalam agama Islam
memberikan struktur dan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Rutinitas ibadah yang teratur seperti sholat 5 kali sehari atau puasa pada bulan Ramadan dapat membantu mengatur waktu dan memberikan rasa kepastian. Ini dapat mengurangi kecemasan dan membantu mengatasi gangguan tidur dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bisa dibilang bahwa ketika manusia melaksanakan ibadah sholat, maka manusia itu mendapat ketenangan ketika beribadah. Dapat diambil kesimpulan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah 5 kali dalam sehari agar memberikan ketenangan bagi manusia. Ketika bangun tidur manusia disuruh, kita sebagai manusia dan umat Islam dituntut untuk melaksanakan sholat agar kita dapat tenang di pagi hari, dan ketika di waktu kita sibuk bekerja kita disuruh melaksanakan sholat zuhur agar kita bisa tenang. Dan ketika kita bekerja, ketika kita pada waktu sore hari kita dituntut untuk melaksanakan sholat asar juga untuk memberikan kita ketenangan. Pada maghrib, sholat maghrib ketika sudah sampai di rumah kita juga dituntut untuk sholat agar kita mendapatkan ketenangan. Dan untuk waktu isya kita juga dituntut untuk melaksanakan sholat isya agar kita dapat tenang sebelum beristirahat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan kesehatan mental manusia, kesehatan batin manusia. Nah, kemudian definisi dari Merriam-Webster, kesehatan mental adalah keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana seorang dapat menggunakan kemampuan kognitif dan emosionalnya dengan baik dalam lingkungannya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap individu memiliki kondisi mental yang unik dan berbeda, sehingga penting untuk membahas kesehatan mental dan bagaimana mendorong individu, keluarga, dan komunitas untuk menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kesehatan mental mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menurut Dr. Zakiyah Derajat, ada 4 rumusan kesehatan mental. Yang pertama, terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Dan ketiga, pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin. Dan yang keempat, terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang bisa terjadi. Nah, kemudian juga ada faktor confounding, yaitu faktor lain yang mempengaruhi antara variabel independen pendidikan agama Islam dan variabel dependen kesehatan mental mahasiswa semester akhir. Nah, berikut beberapa contoh faktor confounding yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut. Yang pertama, faktor sosiodemografis seperti usia, jenis kelamin, status ekonomi, dan latar belakang. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sekitar mahasiswa, pergaulan, lingkungan sosial budaya, dan kehidupan kampus menjadi faktor confounding. Kemudian juga ada faktor psikologis seperti self-efficacy, self-esteem, tingkat stres atau resiliensi. Dan keempat, pengalaman hidup termasuk peristiwa traumatik, konflik, keluarga, atau perbedaan budaya. Penelitian saya menggunakan kemudian di metode penelitian. Dalam jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan menggambar dan menganalisa fenomena yang ada dan mengidentifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan fokus pendidikan Islam. Perguruan tinggi tersebut terletak di kota yang terpilih sebagai lokasi penelitian, dilaksanakan dalam rentan waktu 6 bulan. Waktu yang cukup lama ini memungkinkan untuk pengumpulan data yang representatif dan melibatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik dan keagamaan. Kemudian populasi dan sampel penelitian ini diambil dari 100 mahasiswa sarjana yang sedang menempuh pendidikan keagamaan pada semester akhir. Kemudian variabel penelitian dari variabel independen itu pendidikan Islam,
diukur melalui dua dimensi, yaitu tingkat pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam dan tingkat pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dari variabel dependen mengenai kesehatan mental mahasiswa diukur melalui tiga dimensi. Yang pertama, tingkat stres, tingkat kecemasan, dan tingkat depresi. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Bagian pertama akan berfokus pada pengukuran variabel independen, yaitu pendidikan Islam, berisi pertanyaan yang mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam, seperti pertanyaan tentang pengetahuan mahasiswa tentang ajaran Islam, prinsip Islam, dan sejauh mana mahasiswa menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang kedua, tingkat kesehatan mental mahasiswa semester akhir akan mencerminkan tingkat kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa. Skala penilaian seperti DASS, Depression, Anxiety, Stress Scale, atau skala serupa dapat digunakan untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama itu kajian pustaka yang mendalam untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner mencerminkan variabel yang diteliti yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kemudian diskusi dengan ahli, uji coba instrumen, dan yang terakhir teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi dan analisis regresi. Oke, itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.